Dan respon dari Pak Jokowi, wah jangan sombong, kurang lebih seperti itu. Dan setelah Pak Jokowi ngomong jangan sombong, tiba-tiba ada hasil survei indikator politik yang memenangkan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Ini juga sangat mengejutkan. Optimis kemenangan berapa persen Pak? Optimisme berapa persen Pak? Ya nanti dilihat. Tapi yakin nih Pak Jokowi. Gak usah sombong. Gak usah sombong. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, tanggapan dari Pak Jokowi menurut saya sangat lucu sekali ketika menanggapi hasil survei yang dirilis oleh SMRC dan bahkan menunjukkan hal yang sangat mengejutkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Andika dan Hendrar Prihadi itu mendapatkan di posisi 50%, sedangkan Ahmad Lutfi di angka 47,5%. Ini sangat mengejutkannya apa? Ya, karena mantan Presiden Jokowi itu sudah terang-terangan yaitu mendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Dan bahkan kalau kita lihat pada awal November yang lalu, Presiden Prabowo bahkan juga secara terang-terangan memohon kepada masyarakat Jawa Tengah untuk memilih pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya lembaga survei yang merilis hasil surveinya justru dimenangkan oleh Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, walaupun didukung oleh PDIP saja dan tidak didukung oleh mantan presiden dan presiden, tetapi cukup membuktikan bahwa pilihan masyarakat Jawa Tengah itu bukan yang di-endorse oleh mantan presiden dan presiden. Menurut saya ini sangat keren sekali. Dan respon dari Pak Jokowi, wah jangan sombong, kurang lebih seperti itu. Dan setelah Pak Jokowi ngomong jangan sombong, tiba-tiba ada hasil survei indikator politik yang memenangkan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Ini juga sangat mengejutkan. Nah, bahkan dikomentari oleh Red Wine, kalimat jangan sombong yang diucapkan justru memperlihatkan betapa sombong dan arogan kubu Lutfi. Bolo rapatkan barisan, solid bergerak, gaspol Andika Hendi untuk Jateng Perkasa. Di bawah pasangan yang menurut dia ada berapa? Survei terbaru Pak. Survei terbarunya Pak Ahmad Lutfi kan ada. Siapa yang bilang? Surveinya apa? Optimisnya berapa persen? Dilihat aja, survei semuanya dilihat. Optimis kemenangan berapa persen Pak? Optimisme berapa persen Pak? Ya nanti dilihat. Tapi yakin nih Pak Jokowi. Gak usah sombong. Gak usah sombong. Wow, nggak usah sombong. Dan tiba-tiba setelah beberapa hari kemudian ada survei dari indikator politik yang memenangkan Ahmad Lutfi. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Bento. Ini tanda atau kode bakal berlaku jura seperti Pilpres. Mukanya ya setuju untuk tuh seluruh rakyat Indonesia harus waspada beliau mainkan politik pencitraan sehingga pendukungnya menganggap Mulyono disolimi. Kiranya masyarakat mulai sadar memahaminya, contoh bansos merupakan pembodohan ke masyarakat untuk bungkam dan mendukungnya. Ya seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, dari survei SMRC, Pilkada Jateng ketat, Andika Perkasa Hendi 50,4% dan Ahmad Lutfi Tak Yassin 47%. Nah, jadi menurut saya ini yang cukup keren ya, walaupun didukung oleh mantan presiden dan presiden terpilih, tetapi membuktikan elektabilitas Andika semakin perkasa di Jawa Tengah khususnya. Nah, bahkan dari sini bahkan ada reaksi dari PDIP
Ya, kalau kita lihat pada saat lalu Ridwan Kamil secara terang-terangan didukung oleh Pak Jokowi dan bahkan bertemu langsung dengan Ridwan Kamil. Reaksi PDIP usai Jokowi nyatakan dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Nah, saya juga penasaran kira-kira reaksinya seperti apa ya. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan mendukung calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Pilkada 2024 karena memiliki rekam jejak sebagai pemimpin. Jurubicara Cagup Cawagup Jakarta urut 3 Pramono Anung Rano Karno, Ciko Hakim mengatakan sah-sah saja kandidat paslon bergerak mencari dukungan elit. Itu sah-sah saja. Setiap kandidat pasti bergerak untuk mencari dukungan kepada siapapun, baik itu elit maupun akar rumput. Ko menerangkan pihaknya akan terus gencar turun ke masyarakat untuk memenangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Juru bicara PDIP ini mengatakan akan mencari kantong suara pemilih Pramono ke masyarakat yang belum sejahtera. Nah, saya jadi berpikir-pikir ya, ketika sudah didukung oleh mantan presiden dan bahkan presiden, tetapi tidak menaikkan elektabilitasnya, itu kira-kira seperti apa ya? Nah, pasti juga akan malu sendiri. Kalau kita lihat di Jawa Tengah itu sudah bisa dipastikan dari survei SMRC, terlihatlah walaupun didukung mantan presiden dan bahkan juga didukung partai koalisi yang sangat banyak sekali, tapi tidak membuktikan, atau dari hasil elektabilitasnya itu bukannya naik tetapi malah stuck dan bahkan tersalip oleh elektabilitas dari Andika dan Hendy. Walaupun hanya didukung oleh satu partai politik, tapi elektabilitasnya semakin hari semakin mentereng. Ini juga sangat keren sekali. Memang menurut saya dukungan dari mantan presiden dan presiden saat ini sudah tidak mempan ya di pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Jakarta khususnya. Terlihatlah semakin masif didukung oleh mantan Presiden Joko Widodo, malah dukungannya juga semakin sedikit. Kurang lebih seperti itulah. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Dek Halal, survei SMRC bersaing ketat. Nah, saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Mas Sodikin, mantap. TXT dari politik Andika Hendy menang. Cari 10% lagi supaya aman. Gaspol. Angka sebelum Mulyadi turun gunung, tetap waspada. Tetap Rambo the best. Paling juga kalah. Jawa Tengah bersatu dukung Lutfi. Survei yang lain dong. Hati-hati nih sama tangan kotor Jokowi ya. Kalau hasil survei yang lain pada saat lalu itu dari survei Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas bahkan merilis hasil surveinya pada saat lalu Andika Hendy itu juga menang. Tetapi memang bersaing ketat. Bahkan hanya memperoleh di 28,8% dan Ahmad Lutfi mendapatkan di angka 28,4%. Artinya cuma selisih 0,4% saja. Memang persaingan pilkada di Jawa Tengah sangat ketat sekali. Nah, bahkan yang cukup unik sekali ya, kita kembali ke pilkada DKI Jakarta ya. Pada saat lalu itu Ridwan Kamil menyebut IKN berawal dari imajinasi. Wah, berawal dari imajinasi. Menurut saya bukan sekedar imajinasi kalau IKN ya, terlebih ke eksekusi dan lain sebagainya. Nah, ini bahkan lagi dan lagi Ridwan Kamil tersekakmat oleh Pak Pramono Anung. Bahkan kalau Ridwan Kamil setidaknya mengungkapkan terkait IKN juga berawal dari imajinasi, Pak Pramono Anung langsung terlibat ketika mencari tempat dari ibu kota Nusantara dan bahkan survei lokasi dan lain sebagainya, itu Pak Pramono Anung malah terlibat. Ini juga sangat lucu sekali. Dan lagi Ridwan Kamil tersekakmat oleh Pak Pramono Anung. Nah, makanya Kang Emil nggak usah bawa-bawa mantan kena sekakmat Mas Pramono Anung kan. Ya, bahkan pada saat lalu juga membawa mantan Basuki Cahayapurnama yang setidaknya disebutkan Ridwan Kamil itu menggusur warga DKI secara brutal. Nah, tetapi itu malah kena dirinya sendiri ya. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik, pindah ke sana, menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya kurator di sana. Urusan IKN saya lebih terlibat daripada Pak Kang Emil. Dari survei lapangan yang terlibat di awal adalah saya, Presiden, Pak Basuki. Kemudian kita survei juga ke Kalimantan Tengah dan sebagainya. Ya, jadi dari sini udah kalah telak ya. Ya, tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.